Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjut kajian rutin, ini pembahasan menarik, tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal. Salah satunya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, ini di surat At-Tolak ya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi keperluannya, kebutuhannya. Jadi kalau secara istilah dicukupi, ini seakan-akan kita hidup ini sudah ada yang nanggung. Seperti perumpamaan ketika kita diundang tahlilan ya, diundang hajat, walimah. Mas, nanti habis maghrib tolong hadir ke walimah saya ya di rumah ya. Oh siap. Karena sudah tahu ketika hadir ke walimah, keundangan orang itu pasti akan ditanggung kebutuhannya. Dikasih makan, dikasih berkat, dan dikasih jajan. Dari rumah nggak makan. Saking yakinnya bahwa ketika hadir ke undangan itu pasti dikasih makan. Jadi makan siang sampai maghrib itu ditahan, nggak makan lagi. Biar lapar, karena yakin sama sohibul hajat dikasih makan. Lah, perumpamaan manusia hidup di bumi ini sama seperti perumpamaan kita diundang ke walimah. Allah ini ngundang hambanya ini ke dunia. Kok manusia ini kok ragu? Padahal yang ngundang maha kaya. Kita diundang orang aja nggak ragu, padahal orang itu nggak kaya-kaya amat. Nah, kita diundang sama Allah yang maha kaya ke dunia. Harusnya lebih yakin bahwa yang akan menanggung ini adalah Allah. Makanya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk-makhluk di bumi ini, rizkinya sudah Allah tanggung. Nah, gitu. Jadi Allah udah yang menanggung, apalagi orang yang bertawakal. Wes, mantap. Dan orang yang bertawakal itu untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, itu. Di surat At-Tolak ini orang-orang menyebutnya ayat 1000 dinar. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nah, itu ayat 1000 dinar. Kalau diamalkan bisa tolak miskin. Nah, itu surat At-Tolak dari ayat 2 akhir sampai ayat 3 atau ayat 4 lah. Seperti itu, ayat 3. Nah, di hadis yang panjang cukup menarik ini pembahasannya. Suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah beberapa golongan umat manusia. Ya. Lalu aku, kata Rasulullah SAW, melihat Nabi yang bersamanya hanya ada 3-9 pengikut. Ada juga Nabi yang diikuti oleh 1, 2, 3 orang aja pengikutnya. Lalu muncul seorang Nabi dengan umat yang banyak. Aku mengira, kata Nabi Muhammad, aku mengira itu adalah umatku. Tapi Allah bilang itu umatnya Musa. Lalu selepas itu ada lagi umat yang lebih banyak lagi. Lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa itu. Inilah umatmu, wahai Muhammad, kata Allah. Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa. Ada 70.000. Setelah itu Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat bingung, bertanya-tanya, 70.000 ini siapa kira-kira ya yang nggak dihisap, yang nggak disiksa? Ada yang mengatakan mungkin orang yang selama hidupnya beriman kepada Allah dan nggak pernah syirik. Mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah. Jadi mereka berduga-duga. Akhirnya Nabi Muhammad keluar menjumpai mereka dan Nabi mengatakan mereka itu yang 70.000 itu adalah orang yang tidak minta dijampi-jampi.
tidak minta diruqyah, ya, tidak berobat dengan kai, dengan besi panas yang ditempelkan ke yang sakit. Saya nggak tahu juga ini, saya nggak pernah menemukan pengobatan di Indonesia ini. Sehidup saya belum pernah menemukan penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan besi panas dan segala macamnya. Saya nggak tahu. Mungkin luka dalam atau luka memar mungkin ya, besi panas. Wallahu alam, saya nggak tahu. Dan ini nggak boleh. Kai namanya, pengobatan dengan besi panas. Dan tidak melakukan tiaroh. Tiaroh ini percaya hal-hal mistis. Tiaroh identik dengan burung-burung. Ketika burung terbang ke utara, terbang ke Syam, terbang ke Yaman katanya. Itu ada artinya. Kalau ke Yaman, kabar gembira. Kalau ke Syam, kabar buruk. Jadi sekarang di Indonesia, burung gagak kalau bunyi ada orang mati katanya. Ini tiaroh, tidak boleh. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sesuai judulnya adalah tawakal kepada Allah. Berarti tidak dihisap. Termasuk kelompok yang 70.000 yang tidak dihisap. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.